sama gue lagi di extended reading bulan April buat kalian ya. Di sini gue akan bacain dampak dari pergeseran, perubahan planet, pergerakan planet dan segala aspeknya. Yang utama aja, dampak itu apa buat kalian. Makanya ini masih gue keep ya, karena ini sangat bisa membantu. Dan akan gue klarifikasi dengan Lenormand outcome di bulan April buat kalian. Dan terakhir gue tarik oracle cards dari Divine Wisdom card, Conversation with God ya, Uncommon Dialogue. Dan udah ada di sini juga, udah gue beri shuffle. Oke, langsung aja. Di bulan April tanggal 3 ya, Merkuri masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Karena rumah Pisces itu adalah di rumah income kalian ya, material possession, harta benda kalian, etika dalam bekerja, prinsip atau value kalian. Intinya Neptune lagi juga di Pisces soalnya. Jadi dengan adanya Merkuri, New Moon di situ, itu super consciousness. Kalian sudah istilahnya melalui visi dan imajinasi kalian dengan Merkuri di Pisces, kalian sudah mencicipi kurang lebih tahu apa yang bisa kalian kerjakan, lakukan ya. Nah, Merkuri masuk ke Aries meninggalkan Pisces, kalian dapat the full ya, take action. Dan ini memang di rumahnya Merkuri buat kalian ya. Mindset, pola pikir, perspektif, komunikasi dengan lingkungan terdekat kita, tentang wawasan dan pengetahuan yang selama ini kalian yakini ya, tentang social activities, tentang hobi ya. Take action. Apapun yang kalian cicipi sebelumnya waktu Merkuri ada di Pisces, saatnya untuk ambil sikap. Tanggal 11 ya, New Moon di Aries. Kurang apa lagi? Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. New Moon itu selalu tentang sesuatu yang baru. New situation, new project, new business, new life, new whatever ya. The full. Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru, right? Dan hari yang samaan, tapi Venus konflik dengan Pluto. Venusnya juga di Aries. Venusnya tentang money, relationship, beauty dan harmoni ya. Sedangkan Pluto itu tentang transformasi. Ada konflik Venus dengan Pluto pada hari yang sama. Pluto itu lagi di Capricorn. Pluto itu tentang transformasi kan. Di rumahnya Capricorn, di rumahnya sekarang buat kalian itu Pluto ada di Capricorn, ada The Tower. Yang mana Capricorn itu adalah di rumah ke-12, karma. Alam bawah sadar, ending, closure, limiting beliefs. Dan di sini rumahnya Aries itu kalian kan di Merkuri ya. Pola pikir, mindset, perspektif. Jadi ini arahnya gue ngeliatnya, jadi kalian ingin merubah cara berpikir kalian, perspektif kalian, itu ada konflik dengan kebiasaan-kebiasaan atau alam mekanisme alam bawah sadar kalian selama ini yang kalian yakini gitu. Karena di rumah Merkuri ini, di rumah Aries ini juga ada higher learning. Jadi mungkin ada clash, cognitive dissonance juga di situ antara kebiasaan-kebiasaan kalian berpikir, cara kalian berpikir, dan bagaimana ada fakta-fakta baru yang memang itu sedikit menggelitik cara berpikir kalian untuk melakukan perubahan itu sendiri, transformasi itu sendiri. Dan di tanggal 14 Venus masuk ke Taurus. Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Dan Taurus itu adalah home, family, dan foundation. The devil. Energinya Capricorn lagi. Lagi-lagi ending di home. Karma lagi di home. Jadi kalian punya energi karmik mengenai home, family, dan foundation. Ya. Tapi Venus masuk ke situ. Venus masuk ke situ. Ada energi yang baik, yang bagus ya. Lahir
lahirnya Venus. Karena memang nanti Moon juga akan ada di situ, akan ada di Taurus, ya. Dan itu emang rumahnya home, family, dan foundation itu emang rumahnya Moon, rumahnya bulan itu sendiri. Grounded energy, in fact, ya. Dan Taurus itu selalu tentang tradisi, tentang komitmen, nilai, struktur, guru. Tapi energi the devil, mengikat, dan itu tower juga di rumahnya Capricorn, ya kan, yang memang harus kalau kalian sudah punya family, artinya rumah tangga, artinya mungkin akan derut gitu. Kalau kalian belum, mungkin sudah saatnya untuk berfamily, karena itu harus ini the devil. Anyway, tanggal 19 April, ya, Matahari meninggalkan Aries, meninggalkan rumah Merkuri. Matahari masuk ke Taurus, karena akan diberi terang, home, family. Gak hanya ada Venus, gak hanya ada cinta di situ, gak hanya yang indah-indah, tapi happiness juga, teralala kan. Oke. Dan itu komitmen kayaknya. Dan hari yang sama Merkuri juga masuk ke Taurus. Saatnya untuk kalian berencana. Dengan energinya Merkuri masuk ke Aries, kalian take action. Dengan adanya new moon, kalian harus take charge, take responsibility. Dan begitu masuk ke Matahari meninggalkan Aries termasuk ke Taurus, kalian harus dan Merkuri masuk ke ke Taurus, waktunya untuk planning. Waktunya untuk planning. Dan tanggal 23 Mars meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Cancer itu keseharian, kesehatan, dan juga bagaimana kalian melayani orang lain dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sendiri. Mars itu sikap kalian apa? Kalian dapat the lovers, pilihan. Sikap kalian apa? Tindakan apa yang kalian ambil? Itu sangat emosional ya, sangat emosional energinya. Meninggalkan Gemini ya, yang mana di Gemini itu ada kreativitas, intelektual, juga romance, love affairs, ya, aktualisasi diri. Ya, Mars meninggalkan itu. Tanggal 26, intense energy. Purnama di Scorpio. Karir, status sosial, reputasi, long term goals, semua yang gak jelas itu harus berakhir. Rahasia mungkin akan terungkap. Ketidaktahuan itu akan mungkin menjadi lebih jelas. Tanggal 27, Pluto retrograde di Capricorn. Jadi saatnya kalian untuk merevaluasi alam bawah sadar kalian sendiri sebelum kalian melakukan transformasi karma kalian sendiri. Oke, udah segitu aja untuk energi planet di bulan April ya, dan dampaknya buat kalian. Sekarang kartunya adalah Lenormand. Ya, belum gue siapin. Lupa. Oh. Lenormand. Gue akan ambil 5 kartu aja ya. Ganjil dulu ya. Berarti yang di tengah adalah kartu kunci kalian, apa yang fokus kalian dan outcome kalian. Death. Fokus dan outcome untuk Aquarius di bulan April.
purpose dan outcome buat Aquarius di bulan April. Anak, child, stork, cross, clouds, the sun, anchor, kenapa fokusnya endurance ya? Kenapa fokus dan kartu kuncinya adalah salib ya? Ini bukan agama, nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini sifatnya universal. Salib itu adalah pengorbanan. Salib itu adalah derita, tanggung jawab, beban yang harus dipikul. Nah. Mungkin tentang anak-anak, mungkin tentang jiwa kekanak-kanakan yang akan membawa terang atau happiness. Jiwa kekanak-kanakan ini memang sudah saatnya harus dirubah. Apa? Ini the stork-nya artinya transformasi ya. Karena dengan jiwa, entah anak-anak, entah jiwa kanak-kanakan itu membawa ketidakjelasan. Mungkin ya anak-anak itu sendiri yang beban kalian, yang kalian harus tanggung jawabkan. Ya, dan transformasi itu berkaitan dengan tanggung jawab. Transisi itu juga memberi kecerahan, maksudnya terang terhadap yang nggak jelas. Bahkan tanggung jawab itu sendiri. Sih. Dan alam bawah sadar kalian dapat jangkar, ini artinya stabilitas ya. Kalian di bawahnya dapat the snakes. Situasi seseorang yang sifatnya manipulatif juga deceptive. Hati-hati dengan yang terlihat. Ini bisa positif, bisa negatif ya, nggak selalu negatif. Di saat kamu meremehkan seseorang, ternyata dia jauh lebih dari itu. Di saat kamu melebihkan, meninggikan seseorang, ternyata dia jauh di bawah itu. Bisa jadi seperti itu. Dan itu tentang travel, tentang journey, tentang transportasi, yang memang itu adalah takdir. Oke, dari Norman cukup sekian. Dan Divine Wisdom Cards, kalian dapat 2. Yang pertama, if you are God's equal, that means nothing is being done for you, and all things are created by you. There can be no more victims and no more villains, only outcomes of your thought about a thing. I tell you this, all you see in your world is the outcome of your idea about it. Kalau kalian itu adalah sederajat dengan Tuhan, sesama atau similar atau mirip dengan Tuhan, artinya tidak ada satupun yang tercipta untuk kalian, karena segala hal itu kalian sendiri yang menciptakan.
Tidak akan ada lagi yang namanya korban, tidak akan ada lagi yang namanya kejahatan. Yang ada hanya outcomes, results dari pikiran-pikiran kalian tentang sesuatu hal. I tell you this, saya katakan ini, apa yang kamu lihat di dunia, apa yang kalian lihat di dunia, itu hanyalah hasil dari ide-ide kalian tentang hal itu sendiri. Di screenshot supaya kalian bisa zoom, pahami dan pelajari sendiri. Alright? Yang kedua, masters are those who have chosen only love. In every instance, in every moment, in every circumstances, even as they were being killed, they loved their mothers. Even as they were being persecuted, they loved their oppressors. Guru adalah mereka yang sudah memilih hanya cinta. Di setiap instan, di setiap momen, di setiap sirkumstansi. Walaupun mereka sudah dibunuh, mereka akan mencintai pembunuhnya. Walaupun mereka sudah diadili, mereka akan mencintai yang mengadilnya. Screenshot supaya bisa di zoom dan pelajari sendiri. Oke? Semoga resonance dan berguna. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.